Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil fatahil jawadil mu'ayyin ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu min al-ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhiluna daral khulud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, sholatan wa salaman wa barakatan nafuzu bihinna yawmal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wasma'u ma qala rabbukum la'allakum turhamun. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa barakallahu fiikum. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Untuk sejenak marilah kita bertafakkur tentang ayat yang ke-21 dari surah Al-Baqarah. Sebagaimana saya bacakan tadi bunyinya, yaitu ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ke-21 dari surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia.
Ini Allah menyeru. Di dalam tafsir disebutkan bahwa nas di situ yang dimaksudkan ada dua, yaitu kelompok orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik. Ya ayuhan nas, wahai orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi ayat ini tidak ditujukan untuk kaum muslimin, sama sekali tidak. Khusus itu untuk orang kafir dan orang munafik. Wa'budu itu jika terjemahkan artinya beribadahlah, tapi dalam tafsir maksud wa'budu di situ adalah bertauhid. Kenapa? Karena orang kafir dan orang munafik itu ibadahnya tidak diterima sebelum mereka bertauhid. Sehingga ibadah bagi mereka yang paling utama adalah bertauhid dulu. Sama kita juga. Jika kita bertauhid, amal lain pun akan diterima. Jika hati kita tidak bertauhid, amal lain pun ditolak, tidak diterima. Jadi tauhid ini standar. Amal yang pertama, yang paling utama adalah tauhid. Dan dia menjadi sesuatu hal yang mensahkan amal lain. Artinya jika ada tauhid, sah amal lain itu. Jika tidak ada tauhid, amal lain pun sama sekali tidak diterima. Jadi sebenarnya tauhidnya ini umum untuk siapapun mesti bertauhid. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada semua makhluk. Allah ingin agar semua manusia itu masuk surga. Orang mukmin tidak disebutkan karena dengan mukmin pasti tauhid dia. Tinggal orang kafir sama munafik bagaimana sehingga itu yang disebut dalam ayat ini. Ya ayuhan nasu budu, hai orang kafir dan orang munafik, bertauhidlah kalian semua. Rabbakumul ladzi khalaqakum, kepada Tuhan yang telah menjadikanmu kemudian mengurusmu. Waladzina min qablikum, dan yang telah menjadikan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, dengan tauhid itu semoga engkau bisa meraih derajat takwa. Jadi dari satu ayat ini bisa kita ambil beberapa ikhtisar, beberapa inti. Pertama, harus jadi pengetahuan. Jika bapak-bapak di rumah membaca ayat ini, ayat ke-21 dari surah Al-Baqarah itu, maka ayat tersebut dimaksudkan khusus untuk orang kafir dan munafik. Yaitu seruan perintah dari Allah agar orang kafir dan munafik ini bertauhid terlebih dahulu. Tauhid ini adalah keimanan. Setelah bertauhid diharapkan kemudian mereka beramal soleh, sehingga iman dan amal soleh berkumpul disebutnya takwa. Karena takwa adalah modal utama agar manusia diterima masuk ke dalam surga. Yang bagaimana yang kafir itu masalahnya. Kafir secara harfiah, arti kafir itu orang yang tertutupi hatinya, tertutupi sehingga tidak bisa menerima hidayah. Maksudnya adalah orang yang menolak keimanan, orang yang menolak ajaran Islam. Kafir ini menolaknya lahir dan batin, sehingga kita sebagai manusia bisa melihat mereka. Kelihatannya apa? Agamanya berbeda, bukan agama Islam. Itu orang kafir. Yang kedua orang munafik. Orang munafik ini tidak bisa kita lihat, karena munafik ini hatinya menolak, tapi perilakunya mengamalkan ajaran Islam. Kita bisa berkecuali dengan orang munafik ini karena dia sholat biasa, zakat, saum, tapi hatinya menolak. Itu yang tahu hanya Allah dan malaikat. Dan mungkin orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah lah. Tapi walaupun kita tahu misalnya seorang itu munafik, tidak boleh kita tunjuk hidungnya bahwa dia itu munafik, tidak boleh. Siapa tahu kelak sebelum meninggal diberi taubat, diampuni dosanya hingga masuk surga. Jadi kita yang menuding nanti rugi. Karena kalau orang dituding tidak demikian, tudingan berbalik kepada kita. Jadi tetap etika mesti diutamakan. Mending kalau munafik itu untuk dia sendiri, melakukan amal-amalan Islam tapi hatinya tidak percaya, itu maksudnya menolak.
Ini karena lingkungan aja Muslim, dia ikut berbaur gitu. Karena dia menolak. Lebih bahaya lagi kalau orang munafik ini punya pamor di masyarakat, bahkan mungkin dia berprofesi jadi ustaz. Ini yang paling berbahaya, karena ajarannya pasti akan keluar dari Islam. Dia tidak akan pernah mengajarkan tauhid, tidak akan pernah mengajarkan fikih, tidak akan pernah mengajarkan tajwid, apalagi akhlak budi pekerti. Tapi dia akan membawa kesesatan, dan orang awam yang tidak tahu dia saja terpesona karena pakai mereka kadang-kadang mewah, persis seperti ulama. Nah, Bismillah. Api susahnya untuk menerima hidayah sudah bukan rahasia sekarang. Banyak orang-orang yang demikian mengaku ustaz, karena sebenarnya mereka tidak punya guru, tapi karena kepandaian orasi dan dipercaya oleh masyarakat untuk berdakwah, akhirnya dakwahnya menyesatkan. Padahal yang wajib belajar itu cuma empat pelajaran: tauhid, fikih, tajwid, dan akhlak. Jika bapak-bapak ikut suatu pengajian tapi tauhid tidak diajarkan, fikih tidak diajarkan, tajwid apalagi, akhlak pun tidak, hati-hati loh, berarti bapak salah ikut. Sayang kalau waktu kita dipakai untuk mengerja orang-orang seperti itu. Itu banyak contohnya. Dulu ketika saya jadi pengurus di suatu masjid di sebuah komplek di daerah Sanuri, pernah disebut Pak, 3 tahun saya urus masjid. Ada seorang ibu datang mengadu, namanya Ibu Rifai. Ustaz, saya ini sudah 7 tahun di Bandung. Saya asal dari Sumatera, ke Bandung karena ikut suami tugas. 7 tahun Ustaz saya ikut ngaji ke sana kemari, tapi kenapa kok saya merasa nggak bisa? Lalu saya tanya, Bu, apakah di pengajian Ibu diajarkan pelajaran tauhid tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah? Tidak, Ustaz. Oh. Apakah diajarkan tentang sholat, syarat sholat, betul-betul tidak, Ustaz? Apakah diajarkan tentang tajwid, idgham, idhar, ikhfa, sifat huruf? Tidak, Ustaz. Gimana akhlak? Diajarkan enggak? Bagaimana sholat, bagaimana juhud, bagaimana? Tidak, Ustaz. Oh. Maaf, berarti ibu salah. Salah mengikuti pengajian. Itu bukan hal yang aneh. Sekarang lupa, ibu-ibu beri ke sana, beri kemari. Bisa apa sampai itu? Jangan sampai istri-istri bapak berpikir. Ya tolong, diperhatikan, dikontrol. Saya bapak punya istri rajin ke pengajian, tanya, belajar apa sih? Kalau tidak diajarkan tauhid, fikih, tajwid, suruh ngerti Pak. Ngaji di rumah aja. Di YouTube juga sangat banyak Pak, orang-orang yang pandai. Tapi pilihan, lebih baik di rumah aja, yang penting ada internet. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. وفضل حبيبه على رسل بإنزال القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد أسرار القرآن. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله يحب المتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Istawu sufufakum fa'ina tasbihata sufufi min iqamatis shalah. Saatnya dirapatkan dan diluruskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqini latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqini. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.